Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Saat sedang latihan, Celebi membawa Satoshi dan Nyahit kembali ke masa lalu, di mana di sana mereka bertemu dengan Frog. Sementara Pikachu dan yang lainnya menjalani petualangan yang seru guna menemukan Satoshi. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Let's check it out. Di sebuah hutan terlihat ada mythical Pokemon Celebi yang tiba-tiba muncul. Kebetulan di hutan yang sama, Satoshi sedang melatih Pokemon-Pokemonnya. Pikachu Thunderbolt Mukuro yang menghindarinya dan melancarkan Seed Bomb. Tapi Everstone terpantul kembali ke Mukuro. Ini karena Mukuro tidak berhati-hati. Namun Rotom memperhatikan para Pokemon semakin bersemangat, mengingat Pokemon Alola League akan diadakan sebentar lagi. Sementara itu di rumah, Prof. Burnett menemukan sebuah foto dan menunjukkannya kepada Prof. Kukui. Foto itu memperlihatkan seorang anak kecil bersama dengan Nyabi. Ternyata itu adalah foto Prof. Kukui saat ia masih kecil, sekitar umur 5 tahun. Prof. Burnett menemukannya di dalam lemari bersamaan dengan sebuah buku. Buku itu milik Prof. Kukui juga yang ia namai The Super Pokemon Move Index. Buku yang berisi jurus-jurus para Pokemon. Kembali saat Prof. Kukui masih kecil, ia selalu membawa buku itu kemanapun, terutama saat ia melihat pertarungan hala. Setiap jurus Pokemon selalu ia tulis di dalam buku itu, dan membandingkan saat jurus itu digunakan di kenyataan. Hala sedang bertarung dengan seorang trainer sambil Kukui memperhatikannya. Hala pun berhasil mengalahkan trainer itu. Setelah pertarungan selesai, Kukui menyampaikan bahwa ia ingin mengikuti tantangan agung. Namun ia masih terlalu kecil untuk mengikuti hal tersebut. Kukui tidak mau dipanggil anak kecil karena ia sudah punya Pyrum Z atau Fire Z. Prof. Burnett penasaran apakah suaminya punya Nyabi waktu dulu. Prof. Kukui menjawab bahwa Nyabi itu adalah milik orang tuanya. Karena selalu bersama, mereka berdua sudah seperti adik dan kakak. Sambil melihat foto, Prof. Kukui menyebut Gao. Kembali ke hutan, di mana kali ini Nyahit dan Lugalgan yang beraksi. Satoshi memerintahkan Nyahit Fire Blast, sementara Lugalgan Stone Edge. Serangan yang berbenturan mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Celebian juga menyaksikan mengaktifkan kekuatannya, yang berefek kepada Nyahit dan Satoshi. Kemudian hal itu mengakibatkan Nyahit dan Satoshi kini menghilang begitu saja. Satoshi dan Nyahit kembali muncul di hutan, belum sadar bahwa kini ia berada di tempat yang lain. Setelah itu Satoshi memanggil Pokemonnya, yang saat itu tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul Nyabi. Nyahit merasakan kekuatan yang besar dari Nyabi itu. Tak lama kemudian Kukui juga muncul, ingin berteman dengan Nyahit yang masih menjaga jaraknya. Tentu saja Satoshi tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan Prof. Kukui yang masih kecil. Begitu juga dengan Prof. Kukui. Kukui kagum ketika melihat Satoshi mempunyai gelang Z, karena pasti Satoshi sudah lulus tantangan agung. Tidak mau kalah, ia menunjukkan Pyrum Z-nya, yang mana Satoshi belum punya Crystal Z tersebut. Lalu Kukui meminta agar Satoshi menunjukkan jurus Jet Inferno Overdrive. Awalnya Satoshi menolak, tapi karena dipaksa, ia pun menuruti kemauan Kukui. Satoshi pun bersiap bersama Nyahit, menargetkan sebuah batu yang ada di dekat situ. Sebelumnya ia mengingat-ingat dulu pose yang biasa dilakukan oleh kaki. Setelahnya Satoshi pun memperagakan pose jurus Jet, dan berhasil mengeluarkannya dengan sempurna. Kukui puas sekali melihat jurus Jet. Kemudian Satoshi membalikan Crystal Z kepada Kukui. Ini baru pertama kalinya ia melihat jurus Jet api. Namun akibat dari jurus itu menghanguskan bukunya, walaupun hanya sedikit. Satoshi berhasil mengeluarkan jurus Jet api. Meskipun ia baru pertama kali mencobanya, seakan-akan Satoshi itu adalah Kahuna Pulau. Kukui lalu mengajak Satoshi bertarung, yang dengan senang hati dipenuhi oleh Satoshi. Tanpa sadar mereka sedang diawasi oleh Pokemon yang sangat besar. Sebelum pertarungan berlangsung, Satoshi minta Nyahit agar jangan terlalu keras bertarungnya. Namun Kukui yang mendengar hal itu marah dan ingin agar Satoshi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kalau begitu Satoshi akan bertarung dengan sekuat tenaga.
Mulai saat ini ia memanggil Kukui dengan sebutan Gao, karena Kukui memakai topi Gao Gaen. Lalu pertarungan antara mereka berdua dimulai. Yabi, Hinako! Gao mencoba mencari jurus yang cocok untuk menangkis, namun terlambat karena Nyabi sudah dikalahkan. Kekalahan itu membuat Gao menangis. Ini kan permintaannya sendiri yang mau bertarung dengan serius sebelumnya. Tapi Gao mengakui ia sangat benci dengan kekalahan. Kata Satoshi, kala itu tidak apa-apa sesekali. Di lain waktu, Gao hanya perlu berusaha supaya bisa menang. Gao pun kembali bersemangat berlatih lebih keras, agar suatu saat ia bisa mengalahkan Satoshi. Pertarungan mereka disaksikan oleh Pokemon yang ada di hutan, yang merupakan teman Gao. Termasuk Pokemon yang besar itu, ia adalah tetua Ohrot, kakek Oh, yang merupakan Pokemon totem hutan ini. Kakek Oh lah yang memberikan kristal Z kepadanya. Ohrot seketika bersin. Gao lalu memanjat ke punggungnya dan memerintahkan Nyabi Scratch menggaruk punggungnya supaya bersin itu terhenti. Terkadang Ohrot kegatalan dan tidak bisa menggaruk punggungnya sendiri. Nyahit juga ingin mencobanya, tapi dilarang oleh Gao. Hanya Nyabi yang boleh, karena kukunya yang kecil. Nyahit pun kecewa mendengar hal itu. Kemudian cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung. Mereka berlindung di bawah Ohrot sambil ia menggunakan kekuatannya menumbuhkan pepohonan, supaya Pokemon lainnya juga bisa berteduh di bawahnya. Gao menunjukkan bukunya yang berisi berbagai jenis jurus dari tiap-tiap Pokemon. Namun ternyata ia lebih suka jika melihatnya secara langsung. Lanjut ia menanyakan cara mengeluarkan Fire Blast. Satoshi tidak mengerti cara menjelaskannya. Tapi suatu hari Nyabi juga akan bisa melakukannya jika terus berlatih. Pertarungan sebelumnya cukup menyenangkan, walaupun Gao dikalahkan. Satoshi menceritakan ia sudah banyak melalui pertarungan sebelum tiba di Alola, lawan gym leader di berbagai kota. Dan ketika berhasil mengalahkan mereka, ia akan mendapatkan sebuah badge yang dikumpulkan guna mengikuti Pokemon League. Gao semakin tertarik dan menanyakan apa yang terjadi kepada pemenang Pokemon League tersebut. Satoshi tidak bisa menjawab dan malah mengatakan ia punya mimpi untuk menjadi Pokemon Master, yang mana mimpi itu menjadi impian Gao juga. Singkat cerita, cuaca kembali cerah. Mereka berterima kasih kepada kakek Oh. Namun tiba-tiba Ohrot itu kegatalan lagi, dan anehnya tidak mau berhenti bahkan ketika Nyabi menggaruk punggungnya. Sadar ada yang salah, Nyabi dan Nyahit memanjat ke atas. Satoshi dan Gao juga ikut memanjat. Karena tidak bisa, ia dibantu oleh Heracross untuk bisa sampai ke atas. Di dalam rambutnya terlihat ada sekumpulan abuli. Sayap mereka terlalu basah sehingga tidak bisa terbang. Satoshi dan Gao pun mengeluarkan abuli, lalu memerintahkan Nyahit dan Nyabi untuk mengeringkan sayap-sayap abuli. Ketika sudah kering, mereka pun kini bisa terbang. Sementara Ohrot juga lega. Sebagai hadiahnya, Satoshi menerima Virium Z, sama seperti Gao yang mendapatkannya setelah menolong Ohrot. Celebi terbang di sekitar mereka, menyadari Satoshi dan Nyahit bukan berasal dari waktu yang ada di sini. Saat mereka hendak turun ke bawah, Celebi menggunakan kekuatannya sekali lagi. Gao heran kemana perginya Satoshi. Celebi mengirimkan Satoshi kembali ke waktunya, di mana di sana Satoshi melihat Ohrot kini telah berubah menjadi pohon. Untuk memastikan bahwa itu bukanlah mimpi, Satoshi mengecek kristal Z yang diberikan oleh Ohrot. Ternyata masih ada. Sementara Pikachu dan kawan-kawan akhirnya bisa bertemu lagi dengan Satoshi. Segera mereka berlari memeluknya. Satoshi penasaran mereka semua kotor berlumuran lumpur. Untuk itu Pikachu dan yang lainnya menjelaskan sebisa mungkin kepada Satoshi. Jujur Satoshi tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Untuk itu mari kita kembali mundur ke saat para Pokemon berpetualang mencari Satoshi. Tepat saat Nyahit dan Satoshi menghilang, Pikachu dan kawan-kawan mencari mereka. Nah, di sini para Pokemon itu berbicara, tentunya dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka sendiri. Kenyataannya sekarang Satoshi dan Nyahit telah menghilang. Untuk itu Pikachu dan kawan-kawan memulai pencarian di sekitar hutan. Satoshi! Nyahito! Itaka? Dugalgan mencoba mencium jejak Satoshi, namun tidak menemukannya. Sekilas terlihat topi Satoshi di seberang. Tidak salah lagi, itu pasti adalah Satoshi. Segera bergegas mereka mendekat.
Namun ternyata itu hanyalah Usoki yang memakai topi Satoshi. Usoki marah sekali karena dikagetkan oleh mereka semua. Sayang sekali yang tertinggal sekarang hanyalah topi Satoshi. Bagaimana jika Satoshi tidak berada di hutan? Bisa saja ia sudah pulang duluan ke rumah atau pergi bersama teman-temannya. Pikachu meminta pendapat Mokuro. Namun saat itu Mokuro enak-enaknya tidur. Pikachu lalu membangunkannya, kemudian meminta Lugalgan mencium topi guna melanjutkan pencarian. Sementara Rotom masih tertinggal di dalam hutan, menyangka semuanya telah menghilang kecuali dirinya. Pikachu dan kawan-kawan ternyata bergerak menuju sekolah. Namun saat itu Satoshi juga tidak ada di sekolah. Sempat-sempatnya Meltan bermain-main di saat-saat seperti ini. Seketika Pikachu dapat ide untuk pergi ke markas Ultra Guardian. Langsung saja mereka bergegas ke sana. Sampainya di sana, Pixie menyambut kedatangan mereka, sekaligus heran karena sedikit sekali yang datang ke markas. Diketahui Meltan lainnya kini berkembang biak semakin banyak, yang bahkan Pixie sendiri tidak menyadarinya. Meltan itu kini masuk ke dalam topi yang bisa-bisa merobek topi itu. Untungnya Pixie memerintahkan para Meltan untuk berkumpul lagi, sekalian memberikan makanan untuk mereka. Pikachu menanyakan apakah Pixie ada melihat Satoshi. Pixie menjawab ia belum ada melihat hari ini. Kalau begitu, bisakah mereka meminjam Pokemon tunggangan untuk membantu mencari Satoshi? Pixie pun mengizinkan. Segera mereka berangkat menggunakan Gaburias. Gaburias meminta supaya berpegangan dengan erat saat mereka terbang nantinya. Gaburias menanyakan arah mana yang harus ia tuju. Mereka bilang ingin pergi ke tempat yang pemandangannya bagus. Gaburias tahu tempat itu dan melaju ke sana. Singkat cerita, Gaburias membawa mereka ke Gunung Lanakila yang berada di Pulau Ula-Ula. Setelah mengantarkan Pikachu dan kawan-kawan, ia harus segera kembali. Tempat ini tidak cocok baginya, karena bisa saja ia terkena flu. Sekarang waktunya mencari lagi. Namun di belakangnya, Pikachu melihat Lugalgan dan Meltan malah sedang bermain-main. Sementara Mokuro kedinginan. Pikachu mencoba supaya Mokuro tetap terjaga. Lalu ia Thunderbolt yang membuat Mokuro kembali bersemangat. Dengan menggunakan seluncuran mereka bergerak lagi. Bagaimanapun juga sepertinya mereka meluncur terlalu cepat, sehingga mereka harus bisa melewati rintangan sambil menuruni salju. Setelah tak sengaja mengenai Onigori, mereka terhempas dari seluncuran. Dengan berlapis salju mereka meluncur ke bawah sampai tercebur ke laut. Kini masalah kembali bertambah ketika Meltan juga ikut-ikutan menghilang. Mereka pun memutuskan untuk menyelam sementara Mokuro akan mencari lewat udara. Pikachu dan Lugalgan memasuki sebuah gua. Di udara Mokuro memanggil-manggil Meltan. Tiba-tiba seekor walau muncul ke permukaan dan mengeluarkan Meltan dari hidungnya. Disusul kemunculan Pikachu dan juga Lugalgan. Ternyata gua yang mereka masuki sebelumnya adalah mulut walau. Tiba di sebuah pantai, Pikachu sekarang sendirian. Ia mencoba mengambil topi, namun topi itu bisa bergerak dengan sendirinya. Ternyata ada Maken Kani yang memakai topi itu. Pikachu meminta agar mengembalikan topi itu, namun Maken Kani menolak karena itu adalah cangkang yang ia temukan. Sehingga mau tidak mau terjadilah pertempuran yang sengit guna memperebutkan topi Satoshi. それはサトシのだぞ。そんな知らねえよ。なんだ。返せ。 Di tengah pertarungan, Meltan mengambil topi Satoshi yang segera direbut lagi oleh Maken Kani. Meltan mengeluarkan Flash Cannon guna mengalahkan Maken Kani. Setelah itu, para Pokemon kembali berkumpul. Bagaimanapun juga, mereka semua sangat kelelahan dan tentunya juga sangat kelaparan. Meltan enak, dia bisa makan logam. Di atas bukit tercium adanya berry. Mereka pun lari menuju ke atas, di mana ada banyak berry di atas pohon. Dengan banyaknya berry itu, mereka malah saling berebutan. Para Pokemon terjatuh saling menindih satu sama lain. Pikachu Thunderbolt sementara Meltan Flash Cannon. Inilah asal-usul badan mereka menjadi kotor. Di saat itulah Celebi mengembalikan Satoshi, dan kita dibawa kembali ke waktu yang berjalan sebagaimana mestinya. ごめん、わかんない。
Dengan bersatunya Satoshi dan Pokemon, mereka kembali pulang ke rumah. Sepulangnya, Prof. Burnett menyuruh Satoshi untuk mencuci tangan, sekalian memanggil Prof. Kukui. Kemudian Rotom menunjukkan gambar Celebi yang berhasil ia tangkap. Tidak disangka Celebi bisa muncul di Alola, padahal Pokemon itu hanya muncul di tempat-tempat yang indah. Celebi, time travel Pokemon tipe Psychic Rumput, punya kekuatan untuk menjelajahi waktu, namun hanya muncul di saat keadaan damai saja. Prof. Kukui di labnya sedang mengenang masa kecilnya. Seketika Satoshi datang, mengingatkan bahwa makanan sudah siap. Pertemuan antara Satoshi dan Prof. Kukui di masa lalu terhubung dengan Pokemon Alola League. Apalagi hubungan antara keduanya sudah seperti adik dan kakak saja. Malamnya ketika semuanya sedang tertidur, Celebi pergi meninggalkan Pulau Alola.